Republik Irlandia, negara indah yang terletak di barat laut Eropa. Wilayah negara ini adalah pulau yang dipisahkan dari Inggris Raya oleh Laut Irlandia. Pulau ini memiliki geografi berbukit dengan banyak dataran dan sungai yang membelah daratan. Pulau Irlandia dianggap pulau terbesar ke-20 di dunia. Lebih lengkap tentang negara Irlandia, inilah videonya. Lagi di channel saya, mungkin ini channel yang bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Irlandia atau nama resminya adalah Republik Irlandia merupakan sebuah negara yang mencakup sekitar 5/6 dari wilayah Pulau Irlandia yang terletak di bagian barat laut benua Eropa. Wilayah Republik Irlandia terbentang di atas area seluas 70.273 km persegi atau sekitar 5/6 dari luas keseluruhan Pulau Irlandia yang memiliki luas 84.421 km persegi. Luas dari negara ini jika kita bandingkan dengan luas daerah di Indonesia memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan luas 72.981 km persegi. Republik Irlandia berbagi wilayah dan perbatasan Pulau Irlandia dengan Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Britania Raya atau Kerajaan Inggris. Selain itu, Pulau Irlandia berbatasan dengan Samudra Atlantik di bagian utara dan barat, serta di timur laut oleh Selat Utara. Sementara di sebelah timur dengan Laut Irlandia yang terhubung dengan Samudra Atlantik melalui Selat George dan Laut Celtic di barat daya. Irlandia adalah negara dengan hutan paling sedikit di Eropa. Saat ini hanya sekitar 10% dari lahan di Irlandia yang merupakan hutan, dan pertanian menyumbang sekitar 64% dari total luas lahan. Hal ini mengakibatkan terbatasnya lahan untuk melestarikan habitat alami, khususnya untuk mamalia liar yang lebih besar dengan persyaratan teritorial yang lebih besar. Berikut makalah yang saya telah susun selama ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rekayasa penyihatan lingkungan di negara Irlandia 2024. Sebelum itu, ada baiknya saya perkenalkan saya dulu. Nama saya adalah Muhammad Fathur Rahman Rosyid, NIM E1A12308 dari Sipil Umum kelas genap Fakultas Teknik, mahasiswa S1 Teknik Sipil Unhalu dengan Kemudian kita lanjut pada bahasan pertama, kata pengantar. Di sini sudah ada makalah yang telah saya buat, yaitu makalah rekayasa penyihatan lingkungan di negara Irlandia dengan dosen kampusnya Bapak Agustan STFPW. Yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Fathur Rahman Rosyid dengan NIM E1A12308, dosen S1 Sipil Fakultas Teknik Universitas Oleh-Oleh Kendal. Lanjut di kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat diselesaikan hingga selesai ya, sehingga saya bisa membuat video pada kali ini. Ya, tentu saja saya berterima kasih pada seluruh teman-teman saya, dosen saya yang telah mengajarkan materi ini agar saya dapat membentuk makalah yang seperti ini. Saya sadar atas kekurangan saya, pasti manusia memiliki kekurangan. Maka dari itu, ketika kamu memperhatikan video saya, kemudian kok ada yang salah, ada yang janggal, langsung saja kirim pesan ke saya. Saya akan menerima saran dari Anda. Lanjut, kita akan masuk di bagian bab 1, itu pendahuluan. Irlandia sebuah negara di Eropa Barat yang dikenal dengan pemandangan hijau nan indah dan lingkungan alam yang kaya, telah menjadi contoh sukses dalam pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Meskipun demikian, Irlandia juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang signifikan akibat urbanisasi, pertumbuhan populasi, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, rekayasa penyataan lingkungan menjadi sangat krusial untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di negara ini. Secara geografis, Irlandia memiliki luas wilayah sekitar 70.273 km kubik dengan populasi sekitar 5 juta jiwa. Negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di dalam sektor teknologi, farmasi, dan pertanian. Pertumbuhan ini telah membawa dampak positif terhadap taraf hidup masyarakat, namun juga menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap lingkungan. Proses urbanisasi di kota-kota besar seperti Dublin, Cork, dan Galway telah meningkatkan kebutuhan dan infrastruktur sanitasi yang memadai dan pengolahan limbah yang efisien. Pengolahan sumber daya menjadi isu kritis di Irlandia, terutama terkait dengan ketersediaan air bersih dan pengolahan limbah cernak. Pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas pertanian dan industri merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga kualitas air. Program-program pengolahan air yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan populasi air bersih bagi masyarakat dan menjaga kedaulatan kesehatan ekosistem. Kualitas udara di Irlandia relatif baik dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Namun, populasi udara akibat transportasi dan aktivitas industri masih menjadi masalah. Irlandia telah mengadopsi berbagai langkah untuk mengurangi emisi polutan. Namun, peningkatan populasi dan urbanisasi terus memberikan tekanan terhadap kualitas udara. Pertama, pertumbuhan populasi dan konsumsi yang meningkat telah meningkatkan jumlah limbah yang padat yang dihasilkan. Pengolahan limbah yang efektif termasuk pengurangan daur ulang dan pembuangan limbah yang aman menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Irlandia. Program-program pengolahan limbah yang inovatif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah padat. Pemerintahan Irlandia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk menangani tantangan lingkungan ini. National Development Plan dan Climate Action Plan adalah contoh inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur lingkungan dan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan. Selain itu, peran aktif dari Environmental Protection Agency (EPA) Irlandia dalam mengawasi dan mengatur standar lingkungan sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan di negara tersebut. Inisiatif ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi energi, dan promosi teknologi hijau. Penting untuk mengeksplorasi bagaimana rekayasa penyataan lingkungan dapat diterapkan secara efisien di Irlandia. Makalah ini akan mengkaji berbagai strategi, teknologi, dan kebijakan yang telah dan sedang diterapkan untuk mengatasi tantangan lingkungan di Irlandia, serta mengidentifikasi peluang untuk perbaikan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menawarkan wawasan dan rekomendasi yang dapat membantu Irlandia mencapai keberlanjutan lingkungan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. Rekayasa penyataan lingkungan yang efektif tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup saat ini, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam Irlandia tetap lestari untuk generasi berikutnya. Lanjut. Di rumusan masalah, adapun rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah yang saya susun ini, yaitu menyangkut 1. Bagaimana kondisi lingkungan di Irlandia saat ini? Apa saja masalah lingkungan yang dihadapi? 2. Apa saja kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah Irlandia untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut? Kemudian yang ketiga, bagaimana infrastruktur dan teknologi penyataan lingkungan di Irlandia mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan?
Keempat, apa saja proyek penyihatan lingkungan yang telah dilakukan di Irlandia dan bagaimana keberhasilan serta dampaknya. 5. Sejauh mana peran sektor swasta dan komunitas dalam mendukung rekayasa penyihatan lingkungan di Irlandia. Nah, saya harapkan dengan rumusan masalah seperti ini penelitian akan fokus analisis menyeluruh terhadap kondisi lingkungan di Irlandia, evaluasi kebijakan dan teknologi yang diterapkan, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Irlandia. Setelah rumusan masalah tadi sudah jelas, pasti ada tujuan makalahnya ini dibentuk. Adapun tujuan makalah yang saya ingin capai dengan membuat makalah ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kondisi lingkungan di Irlandia, kedua, mengevaluasi kebijakan dan regulasi lingkungan yang diterapkan di Irlandia, menjalankan infrastruktur dan teknologi penyihatan lingkungan di Irlandia. Yang keempat, mengulas proyek-proyek penyihatan lingkungan Irlandia. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi peran sektor swasta dan komunitas dalam rekayasa penyihatan lingkungan, menilai dampak sosial dan ekonomi rekayasa penyihatan lingkungan di Irlandia, mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk masa depan dalam dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai rekayasa penyihatan lingkungan di Irlandia, mengevaluasi kebijakan dan teknologi yang diterapkan, serta menilai dampak sosial dalam ekonomi dari upaya penyihatan lingkungan tersebut. Kita lanjut saja langsung ke bagian pertama, kondisi lingkungan di Irlandia. Pada indeks sosial, Irlandia mendapatkan nilai tinggi dalam tujuan yang berkaitan dengan pendidikan, pertanian, dan keadilan, keadaan dan kegiatan yang baik. Namun, kurang baik dalam hal kemiskinan, kesenjangan, dan kesetaraan gender. Negara-negara yang berada di peringkat terbawah secara keseluruhan adalah Yunani, Spanyol, Portugal, dan Italia. Irlandia berada di peringkat 5 besar dalam hal pendidikan berkualitas, SDG 4, perdamaian dan keadilan, SDG 16, serta kota dan komunitas berkelanjutan, SDG 11, yang menurut laporan tersebut menunjukkan bahwa Irlandia menawarkan kualitas hidup yang baik di kota dan komunitas dengan kinerja yang sangat baik pada kualitas udara. Pada khususnya, ternyata dengan pendidikan berkualitas, orang-orang di sana berpikir lebih ke depan, sehingga dalam hal menjaga kondisi lingkungan pastilah mereka melaksanakannya dengan baik. Dua, kebijakan dan regulasi lingkungan yang diterapkan di Irlandia. Kebijakan Irlandia atas penggunaan kantong plastik dianggap sebagai salah satu yang paling sukses dilihat dari penerimaan masyarakat dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Penerapan retribusi ini dirancang untuk memenuhi beberapa tujuan, yaitu menyelesaikan masalah sampah plastik yang dianggap lebih sulit terurai dan paling banyak di perkotaan dibandingkan jenis sampah lainnya, merubah perilaku konsumen dalam rangka mengurangi sampah plastik di daratan
dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan menggunakan tas yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut didiskusikan pertama kali pada tahun 1994 dan akhirnya baru pada tahun 2002 Noel Dempsey dan sebagai Menteri Lingkungan dan Pemerintahan Daerah mengajukan retribusi hulu kepada produsen dan importir sebesar 0,035 euro per kantung plastik dan dilanjutkan dengan penerapan retribusi di hilir sebesar 0,15 euro per kantong. Kebijakan hulu diterapkan lebih dulu karena dianggap lebih mudah dalam hal pengadministrasinya. Kebijakan di Irlandia tidak memperhatikan efek double dividend dan di mana hasil dan retribusi tidak digunakan untuk mengurangi pajak lainnya dalam ekonomi. Dana tersebut dikumpulkan menjadi dana lingkungan yang dikelola The Department of the Environment atau ya dikenal dengan lingkungan hidup ya, dan local government untuk biaya administrasi program retribusi serta mendanai berbagai program lingkungan. Penerapan retribusi tidak mempengaruhi tingkat kompetensi bisnis walaupun Irlandia Utara belum menerapkan kebijakan reduksi kantung plastik. Tidak ada kebocoran penggelapan kantong plastik dari wilayah tersebut ke Irlandia. Hal ini karena retribusi dianggap sebagai proporsi yang kecil dari total pengeluaran dan begitu populernya kebijakan ini di masyarakat. Rencana implementasi kebijakan tersebut pada awalnya mendapatkan perlawanan dan dari industri retail, akan tetapi karena determinasi pemerintah maka para pelaku industri retail mengubah lobby yang dilakukan ke aturan implementasinya sehingga melibatkan industri retail, pemerintahan melibatkan perwakilan industri lain yang berkaitan dengan menyusun rancangan implementasi peraturan tersebut. Terdapat beberapa kekhawatiran dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan kantong plastik ini. 1. Industri retail memiliki kekhawatiran publik menganggap retribusi yang dipungut akan diakui sebagai keuntungan pengusaha. 2. Tidak adanya standarisasi kualitas kantong dan mendorong terjadinya soft lifting. Kebutuhan akan plastik berbungkus untuk menjaga kebersihan produk. Contohnya, plastik pembungkus produk daging potong. Masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya publikasi yang gencar dari The Department of Environment, Heritage and Local Government, dan adanya ketentuan tambahan di mana membebaskan dari pungutan bagi plastik dengan ketebalan di bawah plastik standar yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Keberhasilan program ini salah satu kuncinya karena adanya dukungan dari stakeholder dengan utama terkait retribusi kantong plastik yaitu industri retail, Menteri Keuangan, Menteri Daerah, penjabat terkait, pendapatan negara dari para konsumsi retail, komitmen Menteri Keuangan menjadi faktor terbesar implementasi
implementasi kebijakan retribusi kantong plastik dan kejelasan aliran dana yang dikumpulkan oleh semua pendapatan akan digunakan untuk program lingkungan. Biaya yang dikeluarkan pemerintah Republik Irlandia dalam melaksanakan kebijakan ini cukup rendah dengan pengeluaran awal sebesar 1,2 juta euro untuk membeli sistem komputer yang baru dan biaya administrasi penerapan kebijakan baru dan biaya administrasi bulanan sebesar 350.000 euro terdapat juga biaya kampanye terhadap publik sebesar 358.000 euro, sedangkan penghasilan dari kebijakan ini lebih dari 30 kali biaya administrasi yang dikeluarkan di tahun pertama, yaitu pada Maret 2002 sampai dengan Februari 2003. Penghasilan sebesar 12 juta euro dan tumbuh 13-14 jam di tahun berikutnya. Tumbuh 13-14 juta di tahun berikutnya. Peningkatan pendapatan bisa jadi berasal dari pungutan retribusi kantong plastik atau terdapat kemungkinan besar pengusaha ini menunda penerapan kebijakan untuk sebagian besar perusahaan retail. Pengumpulan dan pelaporan pendapatan dengan mudah dan diintegrasikan dengan sistem pengumpulan pajak pertumbuhan nilai PPN mereka sehingga tidak ada biaya tambahan signifikan dan diimbangi dengan penghematan biaya dalam hal pembelian kantung plastik dan tempat sampah. Penegakan peraturan merupakan tanggung jawab pemerintah lokal yang dibantu oleh masyarakat untuk mengawasi toko-toko retail yang melanggar. Setelah penerapan kebijakan konsumsi kantong plastik menurun sebanyak 94% berdasarkan penelitian McDonald antara Januari 2002 dan April 2003. Jumlah area jelas yaitu area di mana terdapat tidak ada bukti sampah kantong plastik telah meningkat sebesar 21%, sementara jumlah daerah tanpa jejak 16 meningkat sebesar 56%. Angka ini sangat tinggi mengingat sifat dan tahan lama dari kantong plastik di lingkungan. Sumber yang berbeda. Sistem pemantauan polusi sampah nasional mencatat bahwa sampah kantong plastik menyumbang 5% dari komposisi sampah nasional sebelum diberlakukannya retribusi pada tahun 2002. Jumlah ini turun menjadi 0,32% pada tahun 2003, menjadi 0,25% dan menjadi 0,22% pada tahun 2000. Nah, pertama kita bakalan masuk ke kebisingan lingkungan di Irlandia. Kekesalan adalah salah satu tanggapan yang paling umum untuk kebisingan. Gangguan digambarkan sebagai reaksi stres yang mencakup berbagai perasaan negatif seperti gangguan, ketidakpuasan, dan kesusahan. Sebuah respons individu terhadap kebisingan tidak hanya berpengaruh pada tingkat keterpaparan, tetapi juga pada konteks, situasinya, dan faktor pribadi. IEA 2019. Kesejahteraan Dunia Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah melaporkan
telah melaporkan secara luas mengenai hal ini, dampak kesehatan dan dari polusi suara lingkungan. Telinga manusia mendengar tekanan suara dalam jangkauan yang luas rentang frekuensi desibel yang diukur pada skala logaritmik sesuai dengan cara kita telinga menafsirkan tekanan suara. Gambar 4.1 menguraikan beberapa tingkat kebisingan komparatif untuk luas ruangan dan aktivitas dalam ruangan. Data untuk Irlandia dari kebisingan transportasi dan pekerjaan pemetaan dikoordinasi oleh Lingkungan Hidup, Badan Perlindungan EPA. Juga tersedia data ini dibahas nanti dalam bab ini. Kebisingan berlebihan dilaporkan WHO 2020 kepada sangat membahayakan kesehatan manusia dan menanggapi aktivitas sehari-hari masyarakat dan mengganggu tidur dan menyebabkan kardiovaskular dan efek psikologis dan mengurangi kinerja dan memancing tanggapan yang mengganggu dan perubahan perilaku sosial. Paparan jangka panjang terhadap kebisingan lingkungan ini dari jalannya lalu lintas, kereta api, pesawat terbang, dan industri memberikan kontribusi masing-masing tahun menjadi sekitar 48.000 kasus baru penyakit jantung dan 12.000 kematian dini di Eropa. Riset sedang dilakukan di Irlandia mengenai dampak paparan terhadap kesehatan terhadap kebisingan lingkungan dalam konteks nasional. Sementara itu, langkah-langkah pengurangan kebisingan lingkungan melengkapi tujuan pembangunan berkelanjutan pemeriksaan bangsa-bangsa PBB dengan kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Penilaian kebisingan lingkungan dari sumber transportasi di Irlandia. Perundang-undangan Eropa memerlukan pengembangan kebisingan strategi dan rencana aksi dalam jangka waktu 5 tahun siklus. Petunjuk kebisingan lingkungan Uni Eropa (UE) menangani kebisingan lingkungan dari infrastruktur transportasi utama untuk jalannya kereta api dan bandara. Menetapkan proses 2 tahap untuk mengatasi kebisingan lingkungan dengan mewajibkan anggota untuk 1. Menetapkan skala masalah kebisingan dengan mempersiapkan peta kebisingan strategis untuk jalan-jalan utama dan kereta api. Menetapkan skala masalah kebisingan dengan mempersiapkan peta kebisingan strategis untuk jalan-jalan utama, jalur-jalur kereta api, bandara, aglomerasi, dan industri, dan mengembangkan rencana aksi untuk mengurangi tingkat kebisingan di mana diperlukan dan untuk menjaga kualitas kebisingan lingkungan di mana itu bagus. Peliputan peta kebisingan strategis sumber kebisingan transportasi. Peta kebisingan strategis menunjukkan perkiraan kebisingan paparan di area tertentu akibat transportasi sumber kebisingan. EPA adalah otoritas nasional untuk mengawasi penerapan peraturan kebisingan lingkungan 2018.
Tanggung jawab penyusunan strategi peta kebisingan terletak pada Badan Pemetaan Kebisingan yang ditunjuk. Ini termasuk infrastruktur transportasi Irlandia, Berhubung dengan waktu yang saya miliki itu sangat terbatas, di sini saya tunjukkan dulu petanya. Ada di sini gambar 4.2, bisa kamu lihat di situ ada bagian yang sangat merah-merah. Nah, itu menandakan di situ adalah lokasi pengumpulan kebisingan di negara Irlandia. Nah, di situ itu sangat banyak terdapat kebisingan karena di situ terdapat daerah jalur-jalur transportasi seperti kereta api, pesawat, motor, dan lain-lain. Hanya di situ dikasih warna yang lebih pekat. Selanjutnya bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Langsung saja kita ini dia kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Kebisingan dan kesehatan. Paparan jangka panjang terhadap kebisingan lingkungan dari lalu lintas jalan raya, kereta api, pesawat terbang, dan industri setiap tahunnya menyumbang sekitar 48.000 kasus baru penyakit jantung dan 12.000 kematian dini di Eropa. Diperkirakan juga 22 juta orang menderita gangguan kronis tingkat tinggi dan 6,5 juta orang menderita gangguan tidur kronis tingkat tinggi (EEA) 2020. Beberapa kematian dan penyakit akibat kebisingan terjadi di Irlandia, namun dampak kesehatan di Irlandia belum dapat diperkirakan. Proyek penelitian kesehatan kebisingan yang dialami EPA yang memberikan tujuan rinci tentang hubungan dan antara kebisingan lingkungan dan kesehatan serta kesejahteraan Irlandia ketika diterbitkan pada tahun 2021. Implementasi rencana aksi kebisingan, pengurangan volume lalu lintas jalan raya, dan manfaat dari penurunan tingkat kebisingan telah dirasakan oleh masyarakat Irlandia selama pembatasan yang ditetapkan karena pandemi COVID-19. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, setiap pemerintah daerah kini diwajibkan untuk menetapkan langkah-langkah yang telah mereka ambil setiap tahun untuk mencegah, melindungi, dan mengurangi kebisingan yang berlebihan, seperti yang didefinisikan dalam rencana aksi kebisingan mereka (EPA). Merekomendasikan bahwa program mitigasi kebisingan percontohan harus dipertimbangkan di Dublin, Cork, dan Limerick sebagai bagian dari pemetaan terkoordinasi nasional terhadap penerapan langkah-langkah pengendalian yang didefinisikan dalam rencana aksi kebisingan. Pendekatan ini memerlukan kerjasama yang erat antara otoritas lokal dan otoritas transportasi terkait serta departemen pemerintah seperti T2, Irish Rail, dan otoritas bandara Dublin jika diperlukan. Kemudian lanjut di saran saya. Pertama, berdasarkan makalah yang negara Irlandia perlu lagi dan mempercepat penelitian yang didanai EPA mengenai hubungan antara kebisingan lingkungan dan kesehatan serta kesejahteraan di Irlandia agar kita dapat memahami dampak-dampak dengan lebih baik. Kedua, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kebisingan lingkungan terhadap kesehatan melalui kampanye edukatif yang informasi. Terakhir, ya, sudah jelas, negara Irlandia juga harus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, otoritas transportasi, dan
departemen pemerintah terkait seperti TII, Irish Rail, dan otoritas bandara Dublin untuk mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian kebisingan secara efektif. Mungkin sekian dari materi saya. Terima kasih telah menyaksikan materi saya hingga akhir. Saya dengan nama Muhammad Fatur Rahman Ar-Rasyid dengan NIM E1A1230668 pamit undur diri.